Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Wahid dengan NIM akhir 013. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 9 dan ini adalah rekan-rekan saya. Saya Siti Nur Fadila dengan NIM akhir 046. Dan saya Rita Alinda Wajunitias dengan akhiran NIM 036. Saya Siti Nur Kamila dengan akhiran NIM 044. Di sini kami akan menjalankan tugas dari elektronika dasar praktikum. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Aninda Wahyuntias dengan akhiran NIM 036. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur nilai resistor dengan multimeter. Berikut adalah caranya. Pertama, siapkan multimeter dan juga resistornya. Resistor dan warna yang biru. Cara mengetahui nilai resistor, yang pertama adalah kita siapkan dulu multimeternya dengan cara memutar agar menstabilkan terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan ke nilai hambatan yang 20. Setelah kita menunjukkan di nilai hambatannya, kita siapkan resistor yang berwarna biru terlebih dahulu. Cara mengukurnya, yang hitam adalah untuk kabel yang negatif dan yang merah adalah untuk kutub yang positif. Nah, cara membedakannya adalah bagaimana positif negatifnya. Kabel yang panjang ini berarti negatif dan yang lebih rendah adalah positif. Mari kita lakukan. Kita tempelkan pada kabel kutubnya. Setelah itu kita amati nilai yang tertera pada multimeternya. Nah, bisa dilihat nilainya adalah 10 ohm. Selanjutnya kita akan mengukur resistor yang satunya dengan cara siapkan multimeter lagi dengan menetralkan kembali. Setelah itu tunjukkan pada nilai hambatan yang 20 ohm. Setelah itu tempelkan kabel ini amati nilai yang tertera pada multimeternya. Bisa kita lihat nilai yang belum stabil dan tertera pada 0 ohm, yang artinya resistor ini tidak bisa digunakan atau rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamila dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan melakukan menghitung kapasitor menggunakan multimeter. Berikut adalah caranya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Ada kapasitor dan juga multimeter. Di sini kapasitornya ada dua macam. Yang pertama, kapasitor elektrolit dan juga kapasitor polester. Di sini saya akan melakukan uji pada kapasitor elektrolit terlebih dahulu. Ini mempunyai kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatifnya yang lebih panjang. Kita akan melakukan ujinya. Putar multimeter terlebih dahulu pada 200 ohm. Kita tempelkan. Bisa dilihat dari layar multimeternya, angkanya tidak mau kembali ke angka 0. Itu tandanya kapasitor elektrolitnya tidak baik. Ini akan menggunakan kapasitor elektrolit yang satunya. Kita stabilkan multimeternya terlebih dahulu. Dan kita putar pada angka 200 ohm. Bisa dilihat pada layar multimeternya, angkanya juga tidak kembali ke 0. Tandanya kapasitor elektrolitnya juga sedang tidak baik-baik saja. Di sini saya akan mengujikan pada kapasitor polester. Kita putar multimeternya pada 200 ohm.
Di situ tertera di layarnya pada angka 1. Kapasitor polesternya berarti baik. Pada kapasitor polester yang satunya, kita akan putar multimeternya pada 200 ohm lagi. Tertera di layar multimeternya, angkanya kembali pada angka 1, artinya kapasitornya itu baik. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM akhir 046. Saya di sini akan mengukur nilai induktor menggunakan multimeter. Untuk mengukur nilai pada trafo menggunakan multimeter, kita awalnya itu mengkalibrasi multimeter, kemudian arahkan ke 200 ohm. Nah, pada saat itu kita mengukur pada bagian ini turbo, yakni bagian primer. Kita tempelkan, menunjukkan dari angka 1 ke berbagai nilai dan tidak menentu. Ini artinya stabil dan baik. Kemudian kita kalibrasi lagi multimeternya dan arahkan ke 200 volt. Ini kita akan mengecek pada bagian sekunder. Yang hitam kita arahkan ke 0. Terus ini saya akan mengecek pada angka 9 volt. Nah, di multimeter menunjukkan 0,61. Ini artinya stabil. Dan saya akan mencoba ke 12 volt. Kita kalibrasi multimeter ke arah 200 ohm. Kemudian yang hitam kita arahkan ke 0 dan yang merah ke 12 volt. Hasilnya 07,7. Karena di multimeter nilai hasil muncul 07,7, jadi hasilnya 07,7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Wahid dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan melakukan uji coba apakah resistor ini rusak atau tidak. Baik, yang pertama yaitu kita periksa dulu fisik dari resistor itu sendiri. Apakah ada keretakan atau mungkin pecah pada bagian resistornya. Kalau ada keretakan itu berarti resistornya rusak. Yang kedua, pada kawat-kawatnya apakah ada karat yang berlebih. Jikalau ada kawat yang berlebih, otomatis resistor tersebut rusak. Itu kita mengujinya dengan alat yang bernama multimeter untuk mengetahui keakuratan dari resistor tersebut. Baik, ditunjukkan bahwa nilai yang didapat dari resistor berubah-ubah dan berakhir di nilai 0. Jadi resistor untuk yang berwarna coklat ini rusak. Lakukan hal yang sama kepada resistor yang berwarna biru. Baik, untuk yang nomor biru diketahui nilainya yaitu 0,10 atau 0,1. Jadi resistor yang berwarna biru ini tidak rusak. Ini kami akan menjelaskan
bagaimana cara mengetahui rusak atau tidak rusaknya suatu kapasitor dengan cara yang akan kami tunjukkan seperti ini. Saya akan menggunakan kapasitor polyester yang terbuat dari plat logam dengan menggunakan multimeter. Kita arahkan multimeter pada 200 ohm. Setelah itu kita uji satu-satu kapasitornya. Di situ di multimeternya tertera angkanya kembali lagi kepada angka 1, yang berarti kapasitor polyesternya baik-baik saja. Kapasitor polyester yang kedua, kita stabilkan lagi dulu multimeternya dan kita kembalikan pada 200 ohm. Di multimeternya barusan tertera lagi angka yang berbeda, namun kembali lagi kepada angka 1, maka berarti kapasitornya bisa dikatakan baik-baik saja. Akan dilakukan oleh teman saya. Kita akan mengukur kapasitor yang selanjutnya, yaitu kapasitor elektrolit. Berikut adalah caranya. Yang pertama, siapkan multimeternya. Multimeternya kita akan terlebih dahulu dan kita stabilkan dengan cara memutar arah yang searah jarum jam, dan kemudian kita tunjukkan kepada angka 200 ohm. Sudah tertera ya. Nah, setelah itu kita hubungkan kabelnya dari kutub negatif dan juga kutub positifnya, di mana kutub negatif yang lebih panjang dan yang positif lebih pendek. Lihat di situ. Menunjukkan angka 0, 1 dan tidak kembali ke angka 1, maka bisa disimpulkan bahwa kapasitor itu rusak. Kapasitor yang ini rusak dan tidak baik-baik saja. Kita putarkan ke angka 200 ohm. Setelah itu kita uji. Bisa dilihat di multimeternya angkanya tidak menunjukkan angka 0 maupun angka 1, dan ini angka berbeda-beda ya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kapasitor ini rusak atau tidak baik-baik saja. Baik, di sini kami berdua akan melakukan uji coba kepada induktor, apakah rusak ataukah tidak. Baik, yang pertama yaitu kita menguji induktornya ini terlebih dahulu. Kita lihat dari bentuk fisiknya, periksa apakah ada tanda-tanda fisik yang rusak seperti pin terlepas, inti magnet ini longgar, atau isolasi terbakar atau pecah. Yang kedua yaitu kita melakukan uji dengan menggunakan alat yang bernama multimeter. Yang pertama, putar dulu kesatuan ohm. Di sini saya memakai 200.000 ohm. Lalu tempelkan kabel yang hitam ini pada sini dan yang merah sini. Nah, jika menunjukkan nilai 1, berarti induktor ini masih bisa digunakan atau tidak rusak. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau menguji rusak tidaknya pada bagian ini sekunder. Yang pertama, kita kalibrasi dulu multimeter ke 200. Kemudian tempelkan ini ke ini. Karena tidak ada perubahan angka, berarti pada bagian sekunder ini kondisinya baik atau tidak rusak.
Itulah tadi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.